Oke, sebelum kita lanjut ke sesi 2, saya mau tes semangatnya para hadirin sekalian dengan jargon kita. Masih ingat ya, para hadirin? Kalau saya sebut seminar 2 dekade Rumah Pemulihan Evata, dijawab? Iya, tapi yang lebih kompak dan lebih semangat ya. Oke, siap ya? Seminar 2 dekade Rumah Pemulihan Evata, hebat, dahsyat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Langsung saja kita memasuki ke sesi kedua. Di sesi ini akan dibawakan oleh Bu Shirley Angelin Kusuma, SPSI, MBSI Psikolog, dengan subtema menyembuhkan dari dalam, pendampingan psikologis dan proses pemulihan yang bermakna. Sesi ini akan dimoderatori oleh Kak Jaya dengan durasi 40 menit materi dan 20 menit tanya jawab. Silakan kepada narasumber dan moderator bisa saya berikan waktunya. Ya, baik, terima kasih Kak Kena untuk waktunya. Bapak Ibu dan peserta semua seminar, bagi yang ada di sini dan yang ada di Zoom. Sebelum kita memasuki sesi yang ketiga, kita akan foto bersama dulu terlebih dahulu sebelum saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang luar biasa di sesi kedua ini. Kami berharap kepada peserta yang ikut online bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama dulu terlebih dahulu. Mari Ibu. Ya, sekali lagi kami minta kepada peserta yang di Zoom bisa open cam untuk sesi foto. Gimana, sudah? Oke, ini masih banyak yang belum buka kamera, kami minta tolong untuk membuka kameranya terlebih dahulu supaya kita akan bersesi foto bersama-sama sebagai daftar hadir kepada kami bagi peserta yang mengikuti secara online. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga akan di screenshot oleh tim multimedia. 1, 2, 3. Bisa dipasang gaya terbaiknya Bapak Ibu yang ada di Zoom. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ternyata yang di Zoom banyak juga ya, 55 orang. Ya, luar biasa untuk seminar kita pada hari ini. Oke. Bapak Ibu dan seluruh peserta seminar, kita akan melanjutkan sesi kedua kita yang akan dibawakan oleh Ibu Shirley Angelin Kusuma, MPSI Psikolog, dengan subtema menyembuhkan dari dalam, pendampingan psikolog dalam proses pemulihan yang bermakna. Saya akan baca sedikit saja CV untuk Bu Shirley untuk menyikat waktu kita ya. Bu Shirley ini berpengalaman pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga sebagai psikolog klinis, pegawai negeri sipil, dan beliau juga adalah salah satu pendiri Rumah Pemulihan Evata serta psikolog klinis di Rumah Pemulihan Evata. Dan Bu Shirley ini juga sebagai dosen di UKSW Salatiga dan dosen di Evata Teologi Seminari Salatiga. Kemudian untuk pendidikan terakhir dari Bu Shirley ini adalah Magister Sains Psikolog di Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang dengan lulusan terbaik. Luar biasa pembicara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk menyambut pemateri kita sesi kedua kali ini, dan waktu dan tempat kami persilakan 40 menit untuk tanya materi dan 20 menit untuk tanya jawab. Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Jaya Eskep
Oh ya, sarjana keperawatan. Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semangat? Kita tadi sudah KKR ya. Baik, selamat siang juga untuk Bapak Ibu tenaga kesehatan, tenaga medis yang saat ini juga mengikuti Zoom di secara online, mengikuti seminar ini secara online. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk antusiasmenya gitu. Mari kita belajar bersama-sama selama 1 jam ke depan karena banyak caregiver juga di sini, banyak tenaga kesehatan dan juga banyak juga yang ingin tahu mengenai bagaimana merawat kesehatan jiwa. Kalau tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak David mengenai pelayanan direhabilitasi dengan tujuan apa begitu ya. Dan setting yang dijelaskan itu adalah setting mengenai pelayanan di rehabilitasi begitu Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan menyampaikan bagaimana munculnya gangguan ini, lalu bagaimana kita mencoba menanganinya secara komprehensif begitu ya. Kalau tadi dijelaskan secara rehabilitasinya, mari kita belajar secara komprehensif. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebenarnya apa itu ODGJ dan gangguan kejiwaan, ada juga ODMK gitu ya. Gangguan kejiwaan itu jelas banyak sekali. Nah, lalu ada ODGJ, ada ODMK. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Lalu sama enggak dengan orang dengan masalah kejiwaan? Beda ya? Berat yang mana kira-kira? Berat yang ODGJ, betul gitu ya. Jadi ODGJ ini biasanya memang sudah masuk ke fase yang sudah memiliki gejala-gejala psikotik gitu. Jadi sudah ada halusinasi, delusi, dan gangguan-gangguan kejiwaan yang cukup berat yang sudah mengalami hendaya atau penurunan fungsi sosialnya. Dia sebagai ayah tidak bisa, sebagai ibu tidak bisa melakukan perannya, atau sebagai pelajar, atau sebagai seorang pekerja, begitu ya. Nah, lalu orang dengan masalah kejiwaan itu apa gitu ya? Orang dengan masalah kejiwaan itu adalah orang-orang yang bisa saja mengalami masalah stres dan lain sebagainya. Kita bisa nggak ODMK? Bisa ya, nggak apa-apa ya. Kalau nggak sadar malah yang susah gitu kan. Udah ada masalah, tidak sadar, artinya dia tidak mencari bantuan dan tidak berusaha untuk memulihkan diri. Jadi orang dengan masalah kejiwaan itu bisa saja stres, kemudian mengalami masalah-masalah kesehatan mental ringan gitu. Kecemasan, pernah cemas nggak kita? Pernah ya, tapi juga ada kecemasan yang sifatnya neurotik, tapi juga ada yang sampai ke yang berat dengan gejala psikotik juga bisa begitu. Nah, kalau gangguan yang menimbulkan hendaya berat itu yang biasanya sering banyak ditemui gitu ya, terutama kalau dalam lingkup rehabilitasi biasanya itu adalah lingkup di mana keluarga sudah tidak bisa lagi menangani secara kekeluargaan atau secara caregiver informal di rumah. Hanya dirawat di rumah saja keluarga sudah tidak mampu begitu. Maka ini masuk dalam hendaya atau fungsi-fungsinya sudah menurun, maka perlu dirawatkan. Nah, masalahnya kadang keluarga kemudian merasa bersalah. Betul? Kok saya ngerawatin anak saya sih? Kok saya ngerawatin ibu saya, istri saya, suami saya? Ya. Tapi ini adalah untuk kebaikan penderitanya justru. Bukan karena kita sedang lepas tanggung jawab. Kalau kita lepas tanggung jawab, kita pasti nggak ngerawatin. Biarkan kemana-mana gitu ya. Tapi karena kita bertanggung jawab, mengasihi, maka kita merawat, mencari tempat perawatan yang terbaik pastinya. Nah, jadi mungkin kita membutuhkan baik tadi dengan rumah sakit jiwa ataupun di rehabilitasi. Memang seperti yang disebutkan Pak David, tadi untuk RSJ itu adalah untuk yang kondisinya sudah sangat berat sekali, yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yang menimbulkan gangguan untuk lingkungan, untuk keluarga. Dan ini yang kemudian membutuhkan perawatan yang
intensif di rumah sakit. Bahkan conduct disorder tadi pun kalau itu agresivitasnya sudah sangat melebihi kapasitas lingkungannya untuk merawat, bisa saja, mungkin saja begitu. Karena conduct disorder itu adalah gangguan yang biasanya dialami oleh remaja yang mulai dari anak begitu ya, yang kemudian mengalami agresivitas yang berlebihan, tidak terkontrol perilakunya seperti itu. Nah, tapi yang banyak di RSJ dan kemudian kebanyakan juga di rehabilitasi, di Evata juga itu kebanyakan gangguan dengan skizofrenia atau bipolar yang banyak. Atau depresi dengan gejala psikotik. Nah sekarang bedanya skizofren dan bipolar. Beda ya, kalau skizofren itu gangguan kronisnya itu sudah dengan gejala halusinasi dan delusi. Kemudian ada gangguan berpikirnya, makanya pembicaraannya itu sudah seringkali nggak nyambung, ya, melompat-lompat, arahnya seperti itu. Kemudian perilakunya kadang muncul perilaku yang aneh, yang tidak seperti pada umumnya orang berinteraksi dengan orang lain. Nah kalau bipolar itu masalahnya kaitannya dengan adanya perubahan suasana hati, mood orang bilang, mood swing. Dari yang manik gitu ya, kemudian ke yang arah depresi. Manik itu bisa kecenderungannya marah-marah, bisa. Ada yang kecenderungannya kemudian maniknya itu ke arah euforia yang berlebihan. Jadi moodnya sangat tinggi sekali, meninggi begitu ya. Bisa hipomanik, bisa manik. Sama, tapi kalau di hipomanik itu tidak seintens pada manik. Jadi lebih kuat di manik. Ya. Nah di Indonesia 1% populasi untuk skizofren dan 4,6% dari kasus gangguan jiwa di Indonesia. Kalau menurut data survei memang untuk skizofrenia kebanyakan itu 2:1 untuk pria atau wanita? Pria, betul. Kalau bipolar? 1:1. Nah, wanita tuh 2:1-nya di apa? Depresi. Ya. Baik. Nah, statistik gangguan kejiwaan di Indonesia ya berdasarkan data yang dikumpulkan. Data terbaru untuk gangguan mental emosional itu 20% atau 54 juta penduduk. Kemudian untuk kesehatan mental pada penduduk usia 15 tahun ke atas itu ada 6,1% penderita. Dan remaja bermasalah itu 33% gitu ya, 1 dari 3 remaja itu punya masalah kesehatan mental. Kemudian akses penanganannya hanya 8% gitu ya. Jadi banyak penderita gangguan kejiwaan di Indonesia belum mendapatkan penanganan yang maksimal, belum mendapatkan penanganan yang komprehensif. Kalau di sini kita bisa mendapatkan penanganan baik secara spiritual, medis, kemudian psikologis, vokasional, psikososial, itu kita termasuk yang 8% saja begitu ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan gitu. Nah data kasus bunuh diri itu lebih dari 2.000 kasus per tahun. Dengan 47,7% korbannya itu berusia 10 sampai 39 tahun. Itu artinya orang yang ada pada usia-usia produktif. Bahkan sebelum produktif, remaja pun sekarang sudah menjadi korban. Begitu. Jadi ini realita yang serius yang perlu penanganan khusus. Jadi data-data tadi kami ambil dari Kementerian Kesehatan RI 2023, Satu Sehat 2024 dan dari WHO juga ya. Nah, kalau kita melihat etiologinya skizofrenia dan bipolar Bapak Ibu, di sini kita melihat baik itu ada yang secara genetis ya, memang secara genetik bisa terjadi begitu dari keluarga atau pengasuhnya, papa mamanya mengalami bipolar, itu juga bisa menurun gitu ya. Atau juga bisa dilihat itu dari adanya trauma psikologis, pola asuh yang ekstrim. Jadi tidak hanya genetis tapi juga lingkungan sosialnya seperti apa, kemudian pola asuhnya seperti apa begitu. Ada yang terlalu dikeras, tapi ada juga yang terlalu dimanja gitu. Ada yang diabaikan. Nah, yang ekstrim-ekstrim seperti ini yang kemudian membuat
munculnya nantinya gejalanya di masa yang akan datang menjadi gangguan bipolar. Nah, pada skizofrenia, kalau kita lihat secara genetisnya juga ada kemungkinan begitu ya. Dan juga ada mutasi gen Bapak Ibu. Mutasi gen di kromosom nomor 22. Mutasi gen di kromosom 22 ada mutasi dilesi, penghilangan sedikit saja dari gen di kromosom 22 yaitu di 22.11.2 kecil saja hilang. Ini adalah gen untuk pertumbuhan otak dan imunitas. Jadi kalau ini bermasalah dari kecil gitu ya, ini bisa menimbulkan ke arah gangguan ADHD dan juga ke skizofrenia dan gangguan psikotik. Kita melihatnya seperti ini. Ini anak dari kecil kok kayaknya sakit-sakitan ya, gitu. Kok ini anak sepertinya jantungnya lemah, bisa juga ke arah jantung lemah. Kemudian ini disebutnya sindrom di George, gitu. Nah, kita melihatnya, wah karena anak ini terlalu rentan, kalau secara psikososialnya ya, kita merawatnya tuh berlebihan, begitu. Karena kita pasti akan membedakan anak yang rentan dengan anak yang kuat, begitu kan. Nah yang rentan ini kemudian dia belajar untuk menyandarkan diri pada orang lain secara sosialnya seperti itu. Nah nantinya ketika dewasa, dia sudah menghadapi masalah, dia tidak bisa counter masalah. Karena selama ini yang backup selalu orang tua dan keluarga. Secara psikososialnya seperti itu. Tapi ternyata memang ada mutasi gen di kromosom 22 yang ternyata membuat imunitas anak ini menurun. Membuat kemudian juga pertumbuhan otaknya tidak berkembang dengan sempurna di usia-usia yang terutama urgent, krusial seperti itu. Itu bisa menjadi penyebabnya secara genetis. Ini bukan salah siapa-siapa Bapak Ibu, kita juga tidak ada yang minta, tapi ini juga bisa terjadi mutasi. Ya. Nah kemudian resiko meningkat lewat interaksi gen dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya gennya itu baik-baik saja, lingkungannya ternyata yang menimbulkan trauma bisa terjadi. Lebih berat lagi kalau sudah ada genetisnya bermasalah begitu ya, kemudian lingkungannya juga tidak kondusif gitu. Ini semakin menguatkan. Terus tidak ada orang yang menolong, mendukung. Karena juga pola pikir seseorang itu berpengaruh. Ada pasien juga orang tua sudah backup, orang tua sudah tolong. Tapi anak selalu merasa tidak dibela, itu juga bisa saja. Begitu. Kayaknya kok papa mamaku begini ya, aku begini kan loh, padahal tuh papa mamanya itu sudah sampai datang ke sekolah, sudah sampai mengurus dan lain sebagainya. Tapi si anak tetap merasa tidak dibela. Karena pola pikirnya dia yang memang selalu berada dalam posisi pesimis, kemudian dia selalu berada menempatkan diri sebagai korban gitu. Nah kalau bahasa kerennya sekarang playing victim begitu ya, selalu menempatkan diri sebagai korban. Pola pikir seperti ini, itu juga bisa menimbulkan. Nah hal ini juga didukung oleh neurotransmitter yang bermasalah, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah begitu ya. Pada skizofren, ventrikelnya membesar, kemudian penurunan gray matter atau pusat informasi di otak kita gitu ya. Kemudian gangguan konektivitas frontal temporal. Jadi di bagian depan otak kita, tempat pertimbangan, tempat kita berpikir tinggi, ini bermasalah. Jadi kalau ada masalah agak berat sedikit udah, aduh gak mampu begitu ya. Tapi juga kurang bisa mengolah logika dan analisa menghadapi problem, tidak punya problem solving yang baik. Coping mekanisme stresnya juga tidak baik juga. Nah kemudian kalau di bipolar itu ada dopamin yang terlalu tinggi kalau mania gitu ya, serotoninnya ngedrop ketika depresi, kemudian norepinefrinnya juga fluktuatif. Nah kemudian interaksi genetis dan lingkungan ini memang sangat berpengaruh. Bullying kalau sekarang itu juga bisa menimbulkan, kalau jangka panjang itu bisa menjadi bipolar. Tapi jangan salah, ada juga orang, pola asuh orang tuanya sudah baik. Tapi karena dia terlalu berprestasi gitu ya, di
di sekolah suruh maju, ikut lomba menangan ya kan. Guru-gurunya selalu memuji, teman-temannya selalu menomorsatukan. Ini juga bisa menjadi ke arah perilaku bipolar juga begitu. Kalau dia tidak bisa menguasai, dia justru jadi pembuli di sekolahnya gitu ya. Bukan korban bullying, selalu saja korban bullying yang jadi penderita, tidak, malah pelaku karena tadi lingkungan mengkondisikan dia, memberi target sehingga dia harus meraih target terus, harus. Ini juga menimbulkan perilaku yang kemudian perfeksionis, seperti itu. Dia bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima kekurangan, seperti itu. Over control ya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, itu akan membuat dia merasa sangat down sekali. Nah, jadi ketika kita mengatakan pemulihan, sama tadi seperti yang disampaikan di awal oleh Pak David, jadi pemulihan itu bukan sekedar hilangnya gejala Bapak Ibu. Apa kalau gejalanya hilang lalu sudah itu pulih? Tidak gitu ya. Tapi ada bagaimana seseorang itu harus mengembangkan kehidupannya. Hanya standarnya tentu saja berbeda dengan orang yang umum, orang normal. Ketika sudah didiagnosa, memang terutama yang psikotik ya, yang ODGJ, yang kemudian bipolar seperti itu memang kita tidak bisa menerapkan standar yang berlebihan. Ketika kemudian kita menerapkan standar yang berlebihan, tadi contohnya orang yang perfeksionis, dia sudah punya standar yang tinggi, kita tetapkan lagi gitu ya. Ketika nanti dia tidak mencapai, dia akan drop lagi. Gitu. Ketika orang ini sudah mulai bisa baik, bersosialisasi, kita harapannya tinggi. Kemudian kita tetapkan target, kamu harus bisa begini, harus bisa begitu. Nah itu harus yang realistis dengan kondisi penderitanya. Karena kita pahami bahwa sudah pernah ada diagnosa. Karena dokter, psikolog memberikan diagnosa tidak sembarangan. Ini membawa kehidupan orang ini sampai masa yang akan datang. Begitu. Mungkin diagnosa antara psikiater satu dengan psikiater lainnya gitu ya. Atau antar psikolog dengan psikolog lainnya atau antara psikolog dan psikiater bisa saja ada perbedaan, namun tentunya tidak berbeda jauh karena gejala-gejala yang muncul begitu. Nah kadang dokter pun bisa memberikan diagnosa, dokter yang sama nih bisa memberikan diagnosa yang berbeda gitu ya. Loh ini kenapa kok diagnosanya ganti gitu ya. Sebenarnya tidak ganti tapi apa yang muncul secara dominan gejalanya itu yang kemudian membuat dokter harus memberikan pertimbangan lain. Dan tentunya obat juga harus disesuaikan dengan diagnosanya gitu. Jadi apa yang bisa kita maknai dengan pemulihan? Adanya harapan untuk masa depan yang lebih baik pastinya. Lebih baiknya si A, si B, si C, si D kita tidak boleh membandingkan. Apalagi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kakakmu sudah begini, adikmu sudah begini. Tidak bisa kita menerapkan yang sama. Demikian juga untuk penderita, jangan membandingkan diri dengan saudaramu, temanmu, siapapun. Yang apalagi kalau udah di media sosial ya, kadang pulang sudah oke, kemudian lihat di media sosial, aduh temanku sudah nikah, aduh temanku sudah punya anak, aduh temanku sudah bekerja. Ini bisa menjadi stresor baru. It's okay, semua orang punya story-nya masing-masing, tidak masalah. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Selama kita memperjuangkan dengan standar yang realistis gitu. Kalau orang perfeksionis biasanya nggak realistis. Harus bisa A, B juga bisa, C juga bisa, sampai Z bisa semua gitu ya. Nggak tahu ini manusia superhero kayaknya gitu ya. Tapi bukan itu. Tapi bagaimana kita menerapkan standar yang realistis. Kemudian mampu menentukan arah hidup sendiri ini biasanya kalau yang gangguan jiwanya sudah berat, tadi yang sudah ODGJ, kita tetap membutuhkan orang-orang significant others kita yang membantu kita, memberikan pertimbangan yang realistis. Karena kadang halusinasi dan delusi itu membuat seringkali muncul begitu slip gitu ya. Menjadi tidak realistis, apalagi yang impulsif langsung dilakukan begitu ya. Nah ini yang kemudian membahayakan. Kemudian adanya kekuatan untuk
membuat perubahan. Dan kekuatan ini juga dibantu oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian menemukan makna dalam pengalaman. Jadi makna hidupnya ini bagaimana memaknai. Bahkan ketika kita sakit pun dalam gangguan, dalam penderitaannya, sebagai penderita, itu pun kita bisa memaknai. Oh, kenapa ya waktu itu saya kambuh misalnya? Ada apa? Bagaimana saya mengatasinya? Pola pikir apa yang salah? Pola pikir apa yang perlu diperbaiki? Nah ini yang kemudian memaknai dan kemudian bisa memahami ke depannya hal apa yang perlu diperbaiki, bagaimana lebih baik lagi. Jadi 5 area yang perlu dipulihkan itu adalah kognisi kita, bagaimana kita merestrukturisasi pikiran-pikiran yang lebih sehat. Pikiran-pikiran yang salah, misalnya kalau pikiran itu, aku ini beban keluarga. Nah ada ya pikiran seperti itu. Ini harus direstrukturisasi. Karena ini bisa menimbulkan stres yang lebih besar buat diri sendiri. Tidak seperti itu. Setiap orang bisa mengalami masalah, setiap orang bisa mengalami penderitaan gitu ya. Bagaimana kita memaknainya tadi, mana hal yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Atau minum obat itu beban. Salah enggak pikiran seperti itu? Salah. Kita harus merestrukturisasi. Jadi obat ini bukan kecanduan. Nah ini seringkali ya, kecanduan obat dong harus minum seterusnya gitu ya. Bukan kecanduan, tapi ini adalah bentuk kebutuhan dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada yang butuh obat diabetes, ada yang butuh obat darah tinggi. Kebetulan saya butuh aripiprazol misalnya, kebetulan saya butuh kipin misalnya. It's okay. Lebih baik minum obat daripada tidak berfungsi, begitu. Tapi tetap pasti ada faktor-faktor yang lainnya. Kemudian makna emosi, mengelola distres dengan cara yang lebih baik. Kalau selama ini mengelola distresnya kurang baik, begitu ya, mana yang perlu diperbaiki. Kemudian perilaku, membangun kebiasaan adaptif yang baru. Makanya di sini kita menstrukturkan pagi jam berapa, ngapain. Vitamin D itu bagus sekali loh, itu antidepresan yang sangat bagus yang Tuhan kasih ya. Kemudian makan, lalu setelah itu bersih diri, bersih lingkungan. Karena yang schizofren seringkali activity daily livingnya buruk. Kadang yang bipolar pun juga seperti itu. Gitu. Jadi membangun kebiasaan adaptif yang baru, lalu kemudian relasi. Nah bagaimana membangun relasi yang aman. Terkoneksi dengan orang lain dengan rasa aman, ya. Jadi kalau akan lebih baik lagi, andai kata ada yang ngomong negatif, ih kamu kok minum obat terus sih dan lain sebagainya, begitu ya. Ih kamu sakit apa sih? Kita sudah bisa level up untuk mengatasi itu. Kita sudah bisa menerima kondisi penderita untuk bisa minum obat secara rutin. Nah kemudian bagaimana menemukan tujuan hidup yang baru. Yang baru itu kita perlu bikin target. Kalau perlu dituliskan Bapak Ibu, teman-teman buat teknik juga untuk psikolog ketika ketemu dengan penderita. 40% orang yang menuliskan tujuan hidupnya itu 40% berhasil gitu. Jadi tuliskan karena otak kita perlu dikasih tahu, frontal cortex kita ini perlu, prefrontal cortex kita perlu diberitahu, dituliskan supaya masuk ke sini gitu ya. Nah kemudian kebutuhan dasarnya apa untuk menjadi fondasi pemulihan? Ada rasa aman. Nah kadang tadi kalau Pak David menyampaikan, aman yang terlalu aman juga nggak bagus juga gitu ya ternyata ya. Jadi terlalu aman itu tidak baik. Tapi rasa aman dan nyaman yang sesuai, yang realistis begitu ya, itu bisa membuat pasien kemudian dia merasa diterima, kemudian dia bisa mengembangkan diri dengan lebih baik gitu. Karena untuk tumbuhan, untuk dia bisa hidup, bisa berkembang cantik-cantik seperti ini, dia butuh tanah, dia butuh pupuk begitu ya. Nah siapa yang memupuki?
orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Nah, kemudian hubungan yang suportif, koneksi dengan orang yang peduli. Gitu. Nah, kadang di rumah itu seringkali bisa menjadi tempat aman, tapi juga bisa menjadi tempat toksik. Gitu ya. Karena terkadang musuh terbesar kita malah orang-orang terdekat kita. Terkadang seperti itu. Jadi, maka hubungan suportif ini perlu dibangun. Kita perlu memahami dan tidak menyerahkan seluruhnya kepada dokter, psikolog, nakes, ya, namet, tidak hanya itu, tapi justru orang-orang sekelilingnya ini sangat penting sekali. Maka caregiver di Rumah Pemulihan Efata pun harus menjadi tempat untuk pulang sebenarnya ketika pasien masih ada di dalam Rumah Pemulihan Efata. Maka di sini di logo 20 tahun ini adalah di bawah akarnya itu adalah dituliskan di situ the home for a weary soul, tempat pulang bagi jiwa yang lelah, gitu. Pulang sementara, nanti balik lagi ke rumahnya sendiri gitu ya. Jadi tempat istirahat bagi jiwa yang lelah. Maka caregiver-caregivernya harus bisa mengkondisikan untuk ini tempat pulang, bukan malah tempat bikin pusing lagi begitu. Tapi seringkali juga ketika terhubung dengan orang lain kita juga tergesek ya. Sehingga di situ kita melatih diri bagaimana untuk kalau di sini kan ada caregiver ketika kita tadi disampaikan ada yang berantem misalnya, bagaimana kita merekonsiliasinya. Nanti di sini ada caregiver, di luar belum tentu bisa melakukan, ada yang mendampingi istilahnya seperti itu. Jadi di sini tempat berlatih juga. Kemudian perlu informasi dan pemahaman. Jadi butuh psikoedukasi juga, gitu ya. Psikoedukasi ini bagian dari CBT juga, Cognitive Behavior Therapy. Jadi pasien perlu tahu nggak sih kalau dia mengalami menjadi penderita atau gangguan dari gangguan apa, begitu perlu tahu nggak? Perlu ya, supaya dia tahu saya nih apa yang saya alami, lalu bagaimana saya handle-nya. Apa yang membuat saya terpicu? Nah ini yang kemudian perlu dipahami oleh klien juga. Kemudian validasi, pengakuan atas pengalaman dan perasaan. Baik itu perasaan positif, baik itu perasaan negatif. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu menjadi tempat aman untuk dia, oh aku lagi enggak aman, aku lagi enggak nyaman, aku lagi enggak oke. Itu boleh gitu. Lalu bagaimana handle-nya? Seperti itu. Dan kemudian pendampingan ini berbasis bukti ya Bapak Ibu. Jadi intervensi psikologisnya Cognitive Behavioral Therapy, mengubah pola pikir dan distorsi kognitif. Ada distorsi kognitif apa? Kognitif yang bermasalah, pola pikir yang salah apa yang membuat membuat sampai pada akhirnya mengalami penderitaan yang berat. Misalnya, saya harus selalu menolong orang, baik enggak? Oh tidak ya, udah pinter ya. Tidak baik kalau kita harus selalu menolong orang, itu tidak baik begitu ya. Pola pikir ini kan distorsi. Jadi harus dirubah. Ketika saya mampu untuk membantu ya saya akan membantu. Gitu. Mampu itu dalam hal apa? Ya secara material, secara fisik, pemikiran, tenaga juga. Itu perlu dipikirkan. Lalu ketika kita saya harus berhasil di semua hal. Sepertinya baik ya, tapi tidak baik gitu. Itu berarti perfeksionis. Main musik bisa, nilainya selalu A, ya kan? Modeling bisa, kerja nyari duit bisa gitu ya. Apa aja bisa. Ketika ada satu saja nggak bisa, kemudian langsung lokro, langsung mengalami gangguan. Nah ini pola pikir yang perlu dirubah. Jadi CBT membantu, lalu social skills trainingnya, jadi meningkatkan kemampuan fungsi sosial, psikoedukasi dan relapse prevention. Selain bagi penderita, caregiver, social worker, atau juga nakes namet yang mendampingi, keluarga terutama juga harus tahu gejala-gejala apa yang ini kayaknya mau kambuh nih. Sebelum kambuhnya berat,
segera kita melakukan pertolongan. Pertolongannya apa? Bisa konsultasi ke dokter untuk dosisnya dinaikkan sementara. Bisa kita cari, kita ajak ngobrol dulu, ada masalah apa. Kalau belum terbuka, butuh profesional ke psikolog, it's okay. Atau kemudian over activity, kalau pada bipolar itu juga bisa memicu kekambuhan. Tidak tidur berhari-hari, nggak usah sampai berhari-hari ya, sehari aja itu sudah, wow kita sudah harus aware ya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi titik-titik poin-poin yang membuat kita bisa mengenali tanda awal kekambuhan sebelum jadi berat. Nah, oleh karenanya tugasnya caregiver itu tadi ternyata baik caregiver informal yang di rumah maupun caregiver formal di lembaga-lembaga tertentu itu juga butuh dukungan. Jadi yang menderita stres gitu ya, kalau stres itu enggak cuman pasiennya, kalau pasiennya malah berat gitu ya, tapi caregiver juga bisa mengalami stres gitu. Apa aja sih? Karena merawat orang-orang terkasih ya. Berat mana jadi caregiver formal sama informal Bapak Ibu? Informal yang di rumah, keluarga. Ya. Sama aja ya. Mana lebih berat ya? Kalau di rumah informal itu terasa lebih berat karena ini adalah ada hubungan emosional yang kuat gitu. Aduh anakku gitu ya, anak sakit flu panas aja kita bisa kepikiran ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ini sakit berat dan gak sembuh-sembuh, tadi kan diajak maraton itu gak bisa sprint ya kan. Dan kadang orang tua keluarga ini habiskan tenaga di depan. Wah anakku sakit, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Padahal ini nanti bisa jangka panjang. Ini akan melelahkan caregiver. Begitu. Jadi caregiver itu dua-duanya pasti berat, ya begitu. Tapi hubungan emosional yang dekat ini memperberat, istilahnya seperti itu. Nanti kemudian terjadi compassion fatigue, kelelahan emosional karena memberi perhatian terus-menerus. Anakku tidur enggak ya? Bisa kerja enggak ya? Apa yang ada di pikirannya gitu. Kalau caregiver formal kan, wah ini melakukan kegiatan atau tidak gitu ya. Ini nakal apa hari ini begitu. Masih ada teman yang backup, bantu kuatkan gitu. Kalau di rumah ibunya compassion fatigue, capek lelah, bapaknya juga sama, wong pikirannya juga sama beratnya gitu. Mau saling menguatkan gimana gitu. Karena sama-sama berat begitu. Nah jadi karena memberi perhatian terus-menerus bahkan sampai ada yang sakit secara fisik. Karena terus-menerus memperhatikan keluarganya yang sedang sakit, mengalami gangguan ini. Kemudian perasaan bersalah dan malu karena adanya stigma negatif. Nah ini perasaan bersalah dan malu ini juga kadang bahkan ada pasien kami yang sudah hilang dari kakak keluarga begitu. Jadi sudah tidak masuk kakak gitu. Karena ya itu stigma negatif itu tadi Bapak Ibu. Jadi perasaan bersalah, malu ini memperberat lagi beban emosionalnya. Kemudian kelelahan mental, energi mentalnya juga terkuras habis tadi ya karena kedekatan emosi yang cukup kuat. Kemudian konflik keluarga, nah kemudian malah jadi tegang. Lah ini kalau ada yang marah-marah terus, misalnya kambuhnya marah-marah terus gitu. Atau kambuhnya bipolar bagi-bagi duit terus gitu. Ada loh ya yang seperti itu, ada begitu. Itu akan aduh gimana ini uangnya udah habis ya kan. Masih harus cari obat, ininya bermasalah gitu kan. Sampai saya pernah cerita juga ada yang kalau ulang tahun itu waktu ulang tahun dia panggil orang satu pasar diundang. Tukang becak diundang gitu ya, tukang bakso diundang, tukang sayur diundang. Saya mau ulang tahun, saya mau ulang tahun. Sampai hari hanya keluarganya duduk di depan rumah, maaf nggak ada apa-apa, maaf nggak ada apa-apa. Ini karena manik bipolarnya sedang kambuh seperti itu. Jadi tentu saja itu memperberat stres caregivernya. Kemudian kesepian dan burnout karena terlalu sibuk mengurus pasien gangguan kejiwaan ini yang kemudian membuat terlalu lelah begitu ya. Mati. Saya dibantu ini nggak bisa.
Nggak bisa mundur. Apa? Ya, oke. Ya, jadi kesepian dan burnout, kemudian setelah itu ini menjadi lingkaran setan. Caregiver capek, pasiennya yang dirawat jadi juga semakin bermasalah gitu ya. Jadi hubungannya ini sangat kompleks gitu antara pasien dengan caregiver. Beban berat bagi caregiver nggak pernah ada pelatihan, merawat, kemudian stres, kelelahan, kemudian kualitas perawatannya pasti menurun. Pasiennya memburuk. Pasien memburuk, caregivernya tambah berat lagi, muter lagi, kayak gitu. Nggak ada habisnya. Jadi dampak kesehatan psikologis pada caregiver itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tentu berdampak pada pasien dan perlu ada solusi untuk memutus siklusnya. Jadi ada dukungan sosial, caregiver nggak boleh sendirian, caregiver pun butuh didukung loh Bapak Ibu ya. Kemudian terhubung dengan profesional di edukasi ya. Kalau caregiver di Evata kan masih bisa ngobrol-ngobrol gitu. Aduh ya ampun, ya hari ini si nakal banget misalnya seperti itu. Tapi kalau di rumah, nah itu juga perlu dukungan juga gitu. Kemudian edukasi dan pelatihan untuk caregiver, intervensi kesehatan mental juga butuh profesional, kemudian sistem pendampingannya yang profesional tadi ya. Nah, jadi pemulihan yang bermakna itu bagaimana kita menemukan harapan apa untuk klien, untuk pasien. Ada harapan apa yang kita tentukan, 4 hal ini menjadi poinnya begitu ya. Jadi melihat kemungkinan masa depannya apa untuk pasien. Dia bisa melakukan apa? Kecil dulu nggak apa-apa, ini berhasil naik level, ini berhasil naik level lagi gitu. Kemudian membangun tujuan, menetapkan arah yang jelas, memahami penderitaan. Jadi kadang tadi masih ada stigma yang disampaikan kurang iman lah apa ya, kemudian kamu terlalu mengada-ada gitu ya, masih ada yang seperti itu. Nah itu perlu dipahami bahwa memang ada penderitaan yang dialami oleh pasien dan kemudian menemukan peran sosial yang baru. Tadinya S1, S2, bekerja di perusahaan internasional, ada yang seperti itu. Nah, karena terganggu, tidak bisa berfungsi dengan baik, turunkan levelnya, nggak apa-apa gitu. Dan tidak perlu malu dengan hal itu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu hal dengan baik, itu pasti akan ada kepercayaan baru yang akan diberikan kepada kita. Nah gitu. Ini termasuk untuk penderita atau pasien. Jadi jangan malu dengan peran kecil bagi pasien. It's okay. Tapi juga kalau masih bisa melakukan, kita naikkan level. Kalau kita merasa tidak mampu, sampaikan pada orang-orang sekeliling. Seperti itu. Nah, menurut Viktor Frankl, mereka yang memiliki mengapa untuk hidup itu bisa menanggung hampir semua bagaimana. Kalau kita punya tujuan untuk hidup, makna hidup kita, kita bisa memaknai hidup kita. Even sebagai penderita gangguan kejiwaan, kita bisa handle bagaimana. Entah itu omongan orang, stigma negatif, it's okay. Sampai akhirnya bisa berdaya guna. Misalnya seperti itu. Jadi harmonisasi ilmu dan kasih, kita kolaborasi antara interprofesi gitu ya. Menciptakan pemulihan yang holistik, psikolog, caregiver, perawat, pendamping rohani. Dan di antara semua itu yang paling penting juga itu adalah dukungan keluarga. Itu penting sekali. Maka tadi keluarga juga perlu saling mendukung caregivernya supaya tidak terjadi lingkaran setan seperti tadi. So, waktunya udah habis ya, nggak boleh jalan nih. Ya, jadi ilmu itu sebagai fondasi secara medis, secara psikologis gitu ya. Kemudian kasih itu yang menguatkan, udah sampai lelah gitu ya. Tadi compassion fatigue, burnout, tapi kasih ini yang memberikan kekuatan. Kemudian koordinasi rutin, kontrol ke dokter, kalau psikolog jalan bareng. Jadi dokter mengobati, tapi psikolog ini menyembuhkan akar masalahnya, membantu menyembuhkan akar masalahnya bersama dengan keluarga juga. Kemudian setiap profesi itu punya kontribusi penting yang setara. Gitu. Ada perawat kami kalau di sini ada dokter, kerjasama, psikolog, caregiver, bahkan yang di bagian gizi pun, aduh kalau nggak ada gizi ini
gimana pasiennya bisa bahagia ya, nggak ada aman-nyamannya gitu ya. Jadi selain itu juga prognosis yang realistis ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak, aku masuk perawatan sekarang, bulan depan sembuh ya, bulan depan pulang nih gitu. Kita harus realistis. Jadi apa yang diperlukan untuk kita melihat prognosis skizofrenia itu sepertiga bisa pulih baik, sepertiga pulih sebagian, sepertiga butuh dukungan jangka panjang. Jadi kita termasuk yang mana? Kalau misalnya kita memang butuh dukungan jangka panjang, it's okay, nggak apa-apa, gitu. Karena toh Anda tidak sendirian, ya. Kemudian untuk bipolar juga seperti itu. Jadi untuk bipolar juga ada lagi ya prognosisnya. 60-70% baik, 85% stabilitas jangka panjang. Dengan pengobatan, dengan tahu pemicu relapse-nya apa, gitu ya. Dan kemudian kita perlu melihat sebelumnya. Ya ini, kepatuhan obat, edukasi keluarga, stresnya di manage ya. Kemudian aktivitasnya terstruktur. Bahkan jam minum obat pun kalau bisa teratur jam berapa, jam 8 pagi ya jam 8 pagi, yang malam jam 8 ya malam jam 8. Ini membantu kita terkoneksi dengan realita dan juga keteraturan, lingkungan yang suportif dan intervensi dini. Makin cepat ditangani, makin cepat makin prognosisnya makin baik. Jadi kalau relapse itu mungkin saja terjadi. Next. Nah ini bisa dengan mood tracker ya, untuk bipolar mood tracker. Hari ini saya moodnya bagaimana, apa yang menyebabkan naik, apa yang menyebabkan turun. Next. Kemudian ekspektasi yang sehat, tujuan utama pemulihan itu stabilitas mood dan fungsi, ya, kualitas hidup yang meningkat dan kemampuan mengelola gejala, kemudian berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Peran psikolog klinis ini ada assessment dan formulasi, supervisor program, jadi membuat program-program antara pasien A1 dengan yang lainnya bisa berbeda-beda, konsultan keluarga, pelatihan tim, dan monitoring kemajuan integritas proses. Nah kita juga di Evata juga melakukan monitoring dan pelatihan caregiver juga. Jadi semua caregiver bahkan sampai ke gizi, sampai ke laundry, ke cleaning kita lakukan pelatihan. Gitu. Next. Ya, next. Jadi ini menyatukan ilmu kasih untuk mentransformasi baik caregiver, baik penderitanya. Next. Jadi ilmu ini memberi arah, kasih dan harapan yang realistis, itu memberikan kekuatan untuk caregivernya, untuk perawatannya, bagaimana dia merawat dan bagi penderitanya. Untuk dia meningkatkan kualitas hidupnya, bermanfaat dengan caranya, bukan standar umumnya. Begitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, berikan tepuk tangan untuk pembicara kita pada sesi kedua ini.